PT Agroteknik adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jual beli alat-alat pertanian dan jasa perbaikan alat-alat pertanian seperti traktor, mesin pemanen, dan peralatan lainnya. Usaha ini dimiliki oleh Bu Andin, seorang single parent yang suaminya meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Bu Andin menjalankan bisnisnya bersama saudarinya Bu Rina dan anaknya Dewi. Selain mereka, ada juga Lita sebagai staf bagian keuangan dan beberapa teknisi lainnya. PT Agroteknik memiliki banyak pelanggan, dan sebagian besarnya adalah petani di sekitar yang membutuhkan peralatan atau jasa perbaikan untuk alat-alat pertanian mereka. Suatu pagi, Pak Budi datang ke PT Agroteknik untuk membeli alat penyemprot pestisida. Pagi Bu Andin, Bu Rina. Saya mau beli alat penyemprot pestisida untuk ladang saya. Harganya berapa ya? Untuk alat penyemprot pestisidanya sendiri Pak, harganya 15 juta, tapi itu belum termasuk PPN-nya. PPN-nya berapa ya Bu? Baik Pak, untuk PPN-nya sebesar 11% dari harga barang ya Pak. Jadi total PPN-nya ada 1.650. Jadi untuk total seluruhnya ada 16.650 ya Pak. Baik Bu, saya bayar tunai sekarang. Perhitungan pajak untuk pembelian barang. Harga barang yang dibeli sebesar 15 juta dengan PPN 11% dari harga barang yaitu sebesar 1.650, sehingga harga yang harus dibayar oleh Pak Budi yaitu sebesar 16.650.000. Terima kasih Bu. Dewi, sebagai penanggung jawab untuk pembukuan perusahaan, mencatat penjualan alat penyemprot pestisida pada sistem akuntansi perusahaan. Jadi tadi ada pembelian alat penyemprot pestisida dari Pak Budi sebesar 15 juta, PPN-nya 1,65 juta. Jadi PPN kita bulan ini bertambah. Tolong kamu catat dan pastikan berapa penambahan PPN-nya bulan ini. Dan nanti total PPN-nya namanya berapa? Kamu catat ya. Baik Bu, jadi untuk total PPN bulan ini ada 108 juta termasuk dari transaksi Pak Budi yang tadi Bu. Oke, kita harus pastikan untuk menyetor PPN kita paling lambatnya tuh tanggal 15 bulan depan ke KPP. Dewi kemudian memperbarui total utang PPN yang harus disetorkan ke KPP untuk bulan itu, termasuk PPN dari transaksi pembelian alat oleh Pak Budi. Sore Bu Andin, saya kesini mau beli traktor baru sama saya minta servis alat manen saya. Alat manen saya dia mau ganti oli. Sore Pak Budi, untuk traktornya sendiri harganya 100 juta ya Pak. Dan untuk servis alat pemanennya itu 5 juta. Itu udah include sama penggantian olinya Pak. Bu, saya ambil traktor dan servisnya. Berapa totalnya Bu? Totalnya itu 105 juta Pak. Bapak langsung bisa ke kasir untuk membayarnya. Baik Pak, untuk total pembayaran Bapak adalah 105 juta. Tambahan PPN-nya 11%, jadi total tambahan PPN-nya adalah 11,55 juta ya Pak. Jadi totalnya 116,55 juta ya Bu. Bentar ya Bu. Nah, ini uangnya Bu. Bu Rina memberikan struk dan bukti pembayaran kepada Pak Budi. Struk tersebut mencatat rincian penjualan traktor dan servis alat pemanen. Kemudian, Dewi mencatat semua transaksi pada sistem akuntansi. Dewi mencatat bahwa penjualan traktor dan jasa servis tercatat sebagai pendapatan perusahaan. Sementara itu, PPN yang dikenakan adalah utang pajak yang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Bu, omset kita sudah capai 5 miliar tahun ini. Jadi kita harus bayar PPN bulan ini ke KPP. Sesuai ketentuannya, kita harus bayar paling lambat tanggal 15 bulan depan. Oke Dewi, kamu harus perhatiin dan catat semua transaksi operasional perusahaan kita. Kita juga harus perhatiin nih pembayaran pajak penghasilan badan sesuai dengan pendapatan bersih perusahaan kita. Baik Bu, Dewi akan periksa semua data penjualan, jasa servis, dan biaya operasional untuk menghitung pajak yang harus kita bayar.
Dewi kemudian mencatat semua transaksi pada hari itu, dan total dari transaksi adalah PPN yang harus dibayarkan sebesar 13.200.000 dari transaksi Pak Budi. Perusahaan juga menghitung total utang PPN yang telah dikumpulkan dari bulan sebelumnya, dan total utang PPN untuk bulan tersebut adalah 450 juta ribu rupiah. Lita, yang merupakan bagian keuangan, ditugaskan untuk melakukan penyetoran PPN ke bank. Setelah dilakukannya penyetoran, datanglah Pak Wahyu sebagai pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP untuk melakukan pengecekan atas laporan dan pembayaran pajak PT Agroteknik. Selamat siang Bu Andin, Mbak Lita. Saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan penyetoran pajak perusahaan Ibu. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam penyetoran pajak? Siang Pak. Oh tidak, semua transaksi sudah kami catat dengan rapi dan kami selalu menyetorkan PPN ke bankku. Dan kami juga menggunakan sistem pembukuan yang terintegrasi untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Bagus sekali Mbak. Saya juga ingin mengingatkan bahwa sesuai aturan PPN harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selain itu juga jangan lupa untuk melaporkan PPh badan tahunan yang dihitung dari laba bersih perusahaan Ibu ya. Ya Pak Wali kami juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk laporan akhir tahun perusahaan kami. Bagus sekali Bu. Jika ada masalah terkait dengan penyetoran pajak, jangan ragu untuk datang ke KPP ya. Kami akan membantu dalam prosesnya. Oke Pak Wali, terima kasih. Beberapa bulan kemudian, PT Agroteknik menerima surat ketetapan pajak dari KPP yang memberitahukan bahwa terdapat tambahan pajak penghasilan yang harus dibayar. Berdasarkan SKP, jumlah PPh yang dikenakan lebih besar dari yang dihitung oleh perusahaan. Loh, kok ini pajaknya jadi lebih besar dari yang kita hitung kemarin? Apa ada kesalahan dalam laporan kita? Setelah Dewi cek lagi, sepertinya emang ada perbedaan dalam pencatatan pengeluaran operasional kita, Bu. Mungkin itu penyebab jumlah PPh yang dikenakan lebih besar. Kalau gitu kita perlu ngajuin keberatan ke KPP. Kita bisa mengajukan keberatannya menurut pasal 25 Undang-Undang KUP. Kita harus mengajukan keberatannya dalam waktu 3 bulan setelah kita menerima SKP ini. Bagaimana? Ya Bu, Dewi akan buat dokumen keberatan sama bukti-bukti pendukung kayak laporan keuangan sama rincian biaya operasional perusahaan kita yang sebenarnya. Beberapa bulan pun berlalu. Setelah proses pengajuan keberatan, KPP memutuskan untuk menerima sebagian keberatan Bu Andin, dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT Agroteknik berkurang. Selain pajak pusat, PT Agroteknik juga memiliki kewajiban membayar pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tanah yang digunakan sebagai lahan usaha serta pajak reklame karena mereka memasang iklan di wilayah setempat. Lalu, terlihat Bu Andin sedang berbicara dengan Bu Ani, pelanggan setianya. Halo Bu, selamat siang. Saya mau beli alat penyiram tanaman, kira-kira harganya berapa ya Bu? Untuk harganya 20 juta Bu Ani, tapi Ibu perlu ingat itu tidak termasuk PPN-nya. Kami juga ada beberapa kewajiban pajak daerah seperti pajak reklame yang harus dibayarkan Bu. Oh jadi gitu ya Bu. Apa ada lagi pajak lainnya yang harus Ibu bayarkan? Selain PPN sama PPh, kami juga harus bayar pajak bumi dan bangunan Bu untuk lahan usaha kami. Terus juga setiap tahunnya kami juga harus membayarkan pajak reklame jika kami memasangkan iklan. Terima kasih ya Bu sebelumnya atas informasinya. Untuk alatnya saya bayar tunai ya Bu. Baik, saya terima ya Bu ya. Pada suatu kesempatan, Bu Andin mengumpulkan keluarganya dan stafnya, yaitu Lita dan Dewi, untuk membahas pengelolaan pajak dan resiko pajak yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Saya ingin kita lebih waspada terhadap pajak, bukan cuma soal bayar, tapi juga manajemen yang baik. Kita harus lebih hati-hati agar kita tidak terkena sanksi dan denda dari pihak pajak. Saya
setuju Bu, PPN sudah kita kelola dengan baik. Tapi kita harus terus tingkatkan pembukuan agar laporan PPh badan kita itu akurat. Selain itu, saya rasa kita perlu lebih waspada soal pajak reklame dan PBB. Saya perhatikan reklame yang kita pasang di lahan di luar kota belum kita daftarkan ke Bapenda. Kita juga harus pastikan kalau semua transaksi tercatat dengan baik, terutama untuk transaksi besar seperti pembelian traktor dan alat-alat pertanian. Kalau ada kesalahan pencatatan, itu bisa berdampak besar pada laporan PPh dan PPN kita loh, Bu. Betul itu Dewi. Juga kalau ada masalah dengan ketetapan pajak, kita bisa menggunakan hak kita untuk mengajukan keberatan. Kita bisa memastikannya dalam pasal 25 dan 27A Undang-Undang KUP. Seperti yang kita ajukan keberatan kemarin. Tapi harus diingat, kita harus punya bukti-bukti yang kuat. Suatu hal yang tak terduga, sebuah kunjungan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terjadi karena adanya laporan bahwa PT Agroteknik memasang reklame tambahan tanpa izin dan belum melakukan pembayaran atas pajak reklame tersebut. Selamat pagi Bu Andin. Kami dari Bapenda ingin memverifikasi tentang reklame yang dipasang di lahan luar kota. Kami menemukan bahwa reklame tersebut belum terdaftar dan pajak reklamenya belum dibayarkan. Wah, saya tidak tahu itu Bu. Kami memang memasang reklame di luar kota, tapi saya kira kami hanya mengurus reklame yang ada di sekitar usaha kami saja. Oh tentu tidak Ibu. Untuk setiap pemasangan reklame baik di dalam maupun di luar daerah tetap wajib dilaporkan dan wajib pajaknya dibayar sesuai dengan peraturan daerah. Baik Bu, kami akan segera mengurusnya. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Dalam manajemen pajak, PT Agroteknik harus berhadapan dengan berbagai kewajiban pajak, baik pusat maupun daerah. Mereka harus menghitung, mencatat, melaporkan, dan menyetorkan berbagai jenis pajak seperti PPN, PPh badan, PBB, dan pajak reklame secara tepat waktu dan akurat. Pengelolaan pajak yang baik melibatkan pencatatan yang rapi, kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan, dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban terkait pajak, termasuk hak untuk mengajukan keberatan jika ada ketidakcocokan dalam penetapan pajak. PT Agroteknik juga memanfaatkan hak mereka untuk mengajukan keberatan pajak berdasarkan pasal 25 Undang-Undang KUP ketika mereka merasa bahwa penetapan pajak yang diterima lebih besar dari perhitungan mereka. Dengan mengajukan dokumen keberatan yang dilengkapi bukti seperti laporan keuangan dan pengeluaran operasional, PT Agroteknik berhasil mendapatkan penyesuaian dari pihak KPP yang mengurangi kewajiban pajak mereka. Jika perusahaan tidak puas dengan hasil keberatan tersebut, mereka juga memiliki hak untuk mengajukan banding berdasarkan pasal 27A Undang-Undang KUP di pengadilan pajak, asalkan telah melalui proses keberatan di KPP terlebih dahulu.